Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Karena itu Tuhan, kami mau memulai hari kami dengan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan adalah landasan yang terbaik bagi hidup kami untuk kami menjalaninya di dunia ini, sehingga kami dapat mencapai perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Bahkan kita bersyukur ya Tuhan membangunkan kita pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Karena itu kita patut bersyukur ya saudara dan terus menomorsatukan Tuhan di dalam hidup ini, sehingga apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di hidup kita, ya kita percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Iya, hari ini firman Tuhan terambil dari Roma, surat Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita baca bersama Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya, kalau saudara lihat di sana judul perikopnya adalah penyelamatan Israel, ya. Ayat 34 saudara, di sana dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya, saudara, kalau kita melihat pasal ini, judul perikopnya adalah penyelamatan Israel. Rasul Paulus sedang menjelaskan, menunjukkan pada pasal ini itu tentang bagaimana orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain ya saling memberi ya manfaat kapanpun Allah menunjukkan kemurahan ya kepada sebuah bangsa ya atau kepada bangsa yang lainnya ya, dalam rencana awal ya Tuhan itu bangsa Yahudi akan merupakan sumber berkat bagi bangsa-bangsa yang lain rencana awal. Tapi ketika bangsa Yahudi melalaikan ya panggilan dan misi Tuhan ini, maka Allah memberkati bangsa-bangsa lain juga melalui Mesias ya. Dia masih mempertahankan kasih-Nya bagi bangsa Yahudi karena janji-janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Hak istimewa dan undangan dari Allah yang diberikan kepada Israel tidak akan pernah ditarik kembali. Bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, dan kita tahu ya, namun suatu hari kelak semua orang Yahudi yang setia dan ikut menikmati kemurahan Allah ini. Rencana Tuhan tidak akan pernah hilang ya dan terhalang. Tuhan yang akan menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua untuk gambaran yang indah tentang bangsa Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain. Ya, di sini juga kalau kita mengambil arti rohaninya saudara, di dalam hidup kita ini seringkali ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Ada orang-orang yang ya kayaknya kita lihat dia itu berdosa banget hidupnya itu, waduh kayak gimana gitu ya. Tapi pada akhirnya dipilih oleh Tuhan. Ya, ada juga sebaliknya orang yang ya hidupnya itu baik ini tapi nggak dipilih Tuhan. Kita melihat di sini firman ini berkata, makanya ayat 34 ya, kalau berbicara tentang anugerah, ini sama juga dengan orang Kristen yang banyak bertanya, Bu, padahal saya itu ya Bu, saya itu tiap hari doa ya, saya itu tiap hari cari Tuhan loh Bu, tapi kenapa Bu sakit saya ini gak sembuh-sembuh, kenapa saya gak menerima anugerah kesembuhan dari Tuhan, sementara saya tuh kalau dengar kesaksian di mesbah doa yang Ibu bacakan, orang-orang mengalami kesembuhan begitu saja, ada yang kista tanpa operasi akhirnya kistanya hilang. Ya, kenapa ya Bu Tuhan begitu?
Ya ada lagi yang bertanya, kenapa ya Bu, saya ini sudah benar-benar loh selama ini saya bayar persembahan, saya ngasih perpuluhan. Tapi ya Bu, usaha saya itu ya kayaknya nggak maju-maju. Sementara ada orang itu ya hidupnya tuh berdosa, jahat, maling. Tapi kok kayaknya diberkati ya. Saudara, kita tidak pernah bisa mengerti segala hal di hidup ini. Ya, dan jangan segala sesuatunya itu saudara kembalikan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Ya, kenapa dia diberkati? Ada banyak hal yang kita nih gak pernah bisa mengerti dengan akal kita di dunia ini. Makanya ayat ini berkata 34 Roma pasal yang ke-11, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ya. Atau siapakah yang memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ini saudara. Ya, kalau kita membaca ayat ini keras loh saudara. Ya, emang kita ini siapa? Ya, dan siapa manusia yang mengetahui pikiran Tuhan? Dia Tuhan dan dia berhak melakukan apa saja. Ya, tidak pantas bagi kita untuk menuntut Tuhan dan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kenapa saya begini tapi kok begini? Kenapa dia tuh begitu tapi kok begini? Saudara, tidak ada seorang pun yang mengetahui pikiran Tuhan, ya, dan tidak ada seorang pun yang menjadi penasehat Tuhan. Bahkan ayat 35 berkata, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kita suka menuntut Tuhan. Tuhan, aku itu udah perpuluhan loh. Tuhan, aku itu sudah ngasih ini loh. Tuhan, aku itu sudah memberi persembahan loh. Saudara, maaf ya. Apapun yang kita lakukan, segala kebaikan kita yang kita lakukan itu tidak akan pernah membuat Tuhan untung. Sebaliknya kalau kita hidup berdosa, Tuhan juga tidak rugi. Jadi tidak ada yang bisa menuntut Tuhan atas sesuatu yang sudah kita lakukan. Ayat ini berkata, siapa di antara kita ini yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantinya. Yang saya dapati hari-hari ini banyak orang Kristen itu yang menuntut Tuhan seolah-olah Tuhan engkau harus loh memberkati hidupku. Harus loh Tuhan engkau begini. Makanya saya selalu berkata, saudara, saya tidak pernah berdoa meminta berkat pada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa minta uang, minta mobil, minta rumah, enggak. Karena saya tahu apa yang sudah Tuhan beri bagi saya itu sudah cukup, jauh melebihi segala-galanya, itu keselamatan. Itu adalah hutang yang kita tidak akan pernah bisa bayar dengan apapun, keselamatan yang Yesus berikan lewat kematiannya di atas kayu salib. Karena itu berhentilah menuntut Tuhan. Tuhan, harusnya itu saya itu mengalami gini. Harusnya itu berhenti. Tidak ada seorang pun yang sudah memberikan sesuatu kepada Tuhan yang terlalu berharga sehingga Tuhan harus menggantinya. Masalah Tuhan mau memberkati, masalah Tuhan mau memberi kita mujizat, itu hanya bonus yang bukan itulah yang jadi tujuan kita. Yang jadi salah, orang Kristen hari-hari ini menjadikan berkat-berkat Tuhan itu sebagai tujuan dia mengikut Tuhan. Kalau aku ikut Tuhan, tokoku harus diberkati. Kalau aku ikut Tuhan, maka usahaku harus diberkati. Kalau aku ikut Tuhan, aku harus sehat. Kenapa kita memuji menyembah Tuhan? Kenapa kita percaya Tuhan? Bukan cuma supaya kita diberkati, bukan cuma supaya kita sembuh, kita sehat. Kenapa kita percaya Tuhan? Karena Dialah yang memberikan hidup sampai pada kekekalan. Itu sudah lebih dari segala-galanya. Itu cukup, saudara. Siapa yang sudah memberikan sesuatu pada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantinya? Ya, enggak ada. Karena itu ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, ya, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Apapun yang ada di hidup ini, baik itu nafas kita, kekuatan kita, tubuh kita, harta kita, uang kita, dan segala sesuatu itu dari Tuhan. Ya, dan itu adalah oleh Tuhan dan harusnya kita kembalikan kepada Tuhan karena bagi Dialah segala kemuliaan. Mari kita menyadari akan hal ini sehingga kita berhenti menjadi orang Kristen yang terus-menerus menuntut Tuhan. Rasanya Tuhan itu harus melakukan sesuatu yang kita inginkan. Mari kita belajar mengasihi Tuhan itu lebih dari segala-galanya, saudara.